Halo, balik lagi ke channel saya Penghayat Diksi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit ya pandangan normatif saya terkait dengan salah satu series yang hadir, salah satu masterpiece dari sinias Indonesia, Mas Joko Anwar, dengan 7 episodenya berjudul Nightmares and Daydreams. Ini series ini memang sudah kemarin exposure-nya udah tinggi banget ya, dan kayaknya sih semua khususnya pecinta Mas Joko Anwar, pecinta karya-karya Mas Joko Anwar ini udah nunggu udah lama banget untuk nonton pada akhirnya yang diputar di Netflix pada hari ini ya gitu. Oke, saya udah akhirnya beres, sempat kejeda beberapa jam karena untuk santai dulu, ngechill gitu, karena seriesnya bagi saya pecinta film ini lumayan berat dan multi tafsir. Pada akhirnya seperti biasa Mas Joko selalu ngasih sebuah karya yang sebetulnya saya yakin Mas Joko punya interpretasi utuh terhadap karyanya, tapi ketika itu dilempar kepada penonton itu akan sangat multi tafsir. Pandangan saya hari ini misalnya saya akan sampaikan itu pasti beda dengan pandangan teman-teman yang sudah nonton. Jadi kita akan melihat tafsirnya berdasarkan relasi empirisme kita ya, dan saya yakin ini juga semakin menguatkan empirisme Mas Joko untuk kemudian dituangkan ke dalam karya-karya sinematikannya gitu ya, sineasnya gitu. Oke teman-teman, ada 7 episode. Yang pertama itu berjudul Odd House ya. Ada rumah panti jompo mewah. Kemudian salah satu suster di sana itu berbelanja dan kemudian diantar pulang oleh seorang sopir taksi dengan taksinya itu si Panji yang diperankan oleh Aryo Bayu ya. Ini salah satu aktor keren lah ya yang worth untuk kemudian menjadi salah satu cast di series ini gitu ya. Si Panji ini punya istri, satu anak gitu ya. Hagi istrinya lupa saya, pokoknya diperankan sama Faradina Mufti, namanya lupa ya. Kemudian dia punya ibu yang tinggal bareng dengan dia dan istri dan anaknya ya. Nah, si ibunya ini karena sudah tua, sudah mengalami semacam amnesia ya, sering lupa gitu. Suatu ketika dia ngajak cucunya itu untuk jalan-jalan lah di sekitaran kontrakan atau semacam itu apartemen tua lah ya, rumah kontrakan lah, beberapa tingkat gitu, rumah susun beberapa tingkat. Kemudian dia taruh tuh cucunya di salah satu balkon gitu, yang jelas bawahnya itu ya udah itu berapa lantai, kalau jatuh ya nggak akan selamat gitu ya. Dan dia lupa tuh tinggalin aja si cucunya itu. Kemudian si Panji dan istrinya nyari kemana-mana sampai akhirnya ketemu lah. Pasti cucunya itu hampir aja lah kira-kira lewat, itu udah kepegang duluan ya sama istrinya si Panji ini, istrinya Aryo Bayu, sehingga alhamdulillah selamat ya. Nah, dengan kondisi itu pada akhirnya si ibunya dititipkan aja ke panti jompo karena untuk Panji berpikir itu untuk kebaikan semuanya lah, kebaikan dia, kebaikan ibunya, kebaikan istrinya, kebaikan anaknya gitu ya. Karena ketika di awal nganterin si suster dari panti jompo itu, susternya si Panjinya nanya, ini panti jompo mewah banget, apa isinya semua orang kaya? Si suster itu iya bilang orang kaya, dan maksudnya ngapain nanya-nanya kayak gitu ya. Terus ada salah satu suster lain ya, si Ayudhya Putri yang meraninnya itu nanya, coba aja ngomong, siapa tahu orang tua Mas Panji juga bisa mendapatkan perlakuan khusus lah untuk kemudian sekalipun bukan orang kaya tapi bisa tinggal di panti jompo itu. Akhirnya tawaran itu akhirnya kepikiran lah setelah kemudian kejadian yang tadi ya, yang hampir kira-kira mencelakakan atau menghilangkan nyawa anaknya. Akhirnya dikirimlah ke sana si ibunya. Awalnya everything's fine gitu, tapi kemudian malamnya dia mimpi buruknya ibunya sedang dijagal ya. Kedua tangannya dipotong, kira-kira sambil memberikan rasa penyesalan terhadap si Panji ya. Dan ada tukang jagalnya di situ gitu ya kira-kira. Akhirnya si Panji bergegas lah, kira-kira malam itu juga ingin jemput ibunya kembali. Nah, disampaikanlah dengan berbagai macam alasan oleh si suster, si Putri Ayudhya. Wajar, hari pertama emang kayak gini, bikin nyesel segala macem gitu ya. Kemudian balik lagi dia, kira-kira mau pulang, tapi
dia bilang tai lah gitu. Dia balik lagi dan akhirnya dia pun bertemu dengan kelompok ya, kita sebut klan ya, kita sebut klan. Ini yang kemudian nanti jadi inti cerita dari series ini, kelompok tertentu ya, yang kita sebut akhirnya jelas Agartha ya. Ini kelompok bawah tanah, underground, yang kemudian mungkin Mas Joko Anwar ingin menceritakan pengalaman empirismenya yang dulu sering disebut di podcast pernah ketemu alien. Nah, ini mungkin bagian dari kelompok itu, karena seingat saya dulu bumi dari beberapa perspektif konspirasi teori ya, itu zaman Adam ke belakang lah, zaman Adam ya, zaman Adam ke belakang, hibrida lama itu banyak yang ninggalin bumi karena peperangan antara mereka. Kan itu kalau kita mau relasikan dengan Quran kan, manusia itu kenapa dijadikan Khalifah fil ard kan gitu, karena dulu aja melakukan tumpah darah kok, berarti kan ada hibrida lama sebelum Adam, sehingga malaikat kemudian protes kenapa Adam diciptakan dan kembali menjadi Khalifah fil ard gitu kan. Artinya ada makhluk-makhluk lain sebelum hibrida Adam gitu ya. Ini konspirasi teori aja ya. Jadi nah, salah satu yang tinggal dan tidak meninggalkan bumi pada zamannya itu adalah kelompok yang di bawah tanah itu. Saya lupa kalau jenis aliennya itu namanya apa ya. Pasti teman-teman tahu deh. Namanya, aduh lupa saya. Adalah, nanti silahkan di googling ya, nama jenis alien yang tinggal di kerak bumi dan dia memproduksi baju baja ya, yang dari titanium, sehingga udah sangat tahan berbagai macam tantangan di dalam kerak bumi gitu ya. Nah, si Agartha ini kira-kira makhluk itu, dan mereka memang pada akhirnya nanti di beberapa episode yang lain akan diperlihatkan kelakuannya kayak apa, mereka mengkonsumsi apa gitu ya. Di episode pertama kita lebih disuguhkan dilema moral ya, bagaimana kemudian ibu kita yang sakit misalnya, yang juga dalam situasi tertentu memberikan bahaya, itu harus kita relakan untuk dirawat ke sebuah panti jompo gitu. Tapi ya tadi banyak pikiran yang aneh-aneh sehingga kita pun merasa menyesal gitu. Saya melihat episode ini lebih kepada social issue ya, dimana orang-orang dengan kondisi ekonomi yang kurang baik itu pada akhirnya menyerah dan harus merelakan sesuatu yang mungkin dalam satu titik itu juga paling berharga, ya ibu kita sendiri ya, untuk direlakan dirawat oleh orang lain yang kita sendiri tidak tahu treatmentnya akan seperti apa gitu, apakah aman, bagaimana psikologinya. Pada akhirnya selalu ada generasi semacam ini ya, generasi yang padanya cuek terhadap orang tua yang sudah membesarkan kita, sehingga terjadi dilema moral. Tapi di endingnya itu juga sangat lumayan liar, dimana Mas Joko itu memberikan bahwa ketika si Panji ini, si Aryo Bayu itu menyelinap dan masuk ke dalam, mengikuti salah satu anggota dari sekte Agartha ini, akhirnya kan ternyata ada sebuah ritual. Ternyata ritual itu adalah ritual mengembalikan usia muda orang tua. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika si anak kandung dan si orang tua ini saling rela untuk kira-kira bertukar gitu ya, bertukar regenerasi sel lah, kemudian menjadi muda lagi. Nah, salah satunya ada tuh orang yang juga ngirim ibunya ke situ dengan harapan akan mendapat nasib yang lebih baik. Itu juga akhirnya dilakukan ritual, dan ada makhluk berjari 4 gitu ya, yang dipercaya itu juga adalah bagian dari makhluk Agartha, cuman kayaknya level bawah ya, itu kayak bayi gitu, cuman like a monster gitu ya, alien lah ya. Mereka megang kepalanya gini, kemudian si anak diserap daya mudanya gitu, sel-sel mudanya, kemudian di saat yang bersamaan itu didistribute gitu ya, ditransfer ke mamahnya, sehingga mamahnya kembali muda ya, usia 30-30-an lah, kembali muda. Kalau mamahnya rela, anaknya rela, ya udah, si anaknya akan mati, mamahnya akan muda lagi. Begitupun yang lain, mungkin bapaknya akan muda lagi, anaknya pasti mati gitu. Jadi episode pertama ini dilema moral, yang kemudian ada disuguhkan juga science fiction ya, fiksi ilmiah, di mana alien selalu dinyatakan memiliki kekuatan yang jauh lebih super dibanding manusia. Sekalipun ini juga magical ya. Ini juga kalau kita korelasikan dengan zaman-zaman Nabi ya, ini juga mungkin bagian dari mukjizat. Cuman yang dilakukan oleh
the opposite of good men ya, oposisinya orang-orang baik ya. Mungkin ini the soldiers of Dajjal lah, kira-kira gitu di akhir ini ya. Karena konspirasi teorinya nanti akan nyambung kemana-mana. Teori orang-orang besar di Hollywood ya, segitiga terbalik. Nah ini juga udah disampaikan di episode pertama di Old House ini, tandanya itu segitiga terbalik ya. Jadi ini sangat nggak bisa kita pungkiri, ini sangat berkaitan dengan namanya yang sering kita sebut elit global ya. Dalam puncak konspirasi teori, mereka lah sedikit sekte yang selalu berusaha menguasai dan paling superpower dalam kehidupan hari ini gitu ya. Kira-kira itu ya spoiler pertama. Saya harap sih kalian nonton dulu full sampai 7, baru mungkin nanti kita bisa bertukar teori apa. Yang pasti episode pertama ini masalah the moral issue ya, the moral issue, dan ini banyak terjadi di mana anak-anak generasi Indonesia hari ini cuek terhadap orang tuanya, bahkan ada yang melakukan penyiksaan gitu ya. Ini juga bentuk penggambaran dari sebuah realitas masalah yang ada di Indonesia hari ini, karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak baik bahkan terhadap orang tuanya sendiri gitu ya. Nanti saya akan bahas episode 2. Oke, thank you, bye bye.